Kenzo terus memukul membabi buta terhadap Bodas dan Levi, membuat mereka babak belur dilumuri darah. Ampun, lirih Bodas. Tidak ada ampun bagi yang menyakiti keluargaku, bentak Kenzo terus memukul keduanya. Bos, hentikan. Kita bisa menyiksa mereka dengan hal lain. Ucap Saga membuat Kenzo berhenti. Bawa mereka ke markas dan hancurkan tempat ini beserta markas kedua bajingan ini, bentak Kenzo. Baik bos, ucap Saga dengan tegas. Drrrr, handphone James berbunyi. Halo, ada apa Nona? Ucap James setelah membunuh semua pengawal musuh. Tuan, maaf, Dinda, ucap Agatha terisak. Katakan, ada apa dengan istriku? Ucap James khawatir. Dinda tidak selamat setelah melahirkan bayi kalian, ucap Agatha terisak. Duar. Seketika James tumbang luruh ke lantai membuat mereka terkejut. Tidak, itu tidak mungkin, teriak James terisak. Ada apa tuan? Tanya Queen penasaran. Istriku tidak mungkin meninggalkanku, isak James dan langsung bangkit dari lantai. Bos, aku duluan pergi ke mansion. Isak James langsung berlari ke mobilnya dengan mengendarai kecepatan tinggi. Saga, buka arus listriknya, ucap Kenzo kasihan melihat James. Baik bos, ucap Saga langsung merogoh handphonenya dan mematikan arus listrik itu. Dinda, tidak mungkin meninggalkan aku. Isak Queen membuat Kenzo langsung memeluk istrinya. Ayo, kita segera ke pension, ucap Kenzo menggendong salah satu putranya. Tapi Hani, obati dulu lenganmu. Isak Queen melihat banyak darah yang mengalir dari lengan suaminya, membuat wajah Kenzo menjadi pucat. Ayo sayang, maaf, ucap Kenzo mencium kening istrinya. Iya Hani, lirih Queen. Keadaan Mami bagaimana? Tanya Kenzo menatap maminya. Mami gak apa-apa nak, ayo sekarang kita ke mansion, ajak Aisyila, membuat mereka mengganggu dan langsung pergi dari tempat itu. Hancurkan tempat ini, ucap Kenzo pada pengawalnya. Baik ketua, jawab pengawalnya. Mereka langsung pergi menuju ke mansion. Sesampainya di mansion, James langsung berlari masuk ke mansion menuju ke kamar mereka. Dan seketika berhenti di depan kamar mereka dan memandangi Agatha. Tuan, Dinda melahirkan di kamar kami, ucap Agatha membuat James langsung menerobos masuk ke dalam. Sayang, panggil James terkejut melihat istrinya sedang bersandar di ranjang sambil menggendong bayi mereka. Sayang, kau tidak apa-apa, ucap James senang bukan main langsung memeluk dan mencium istrinya. Iya mas, aku tidak apa-apa, berkat Agatha yang menolongku, ucap Dinda tersenyum. Terima kasih, ucap James pada Agatha dan dibalas senyuman dan anggukan dari Agatha. Sayang, aku sangat takut kehilanganmu. Isak James memeluk terus istrinya dan seketika pandangannya mengarah ke bayinya. Sayang, ini bayi anak kita, ucap James dengan tangan gemetar memegang wajah bayinya. Iya mas, bayi kita perempuan, ucap Agatha tersenyum. James langsung menggendong bayinya dari tangan istrinya. Sayang, baby kita sangat menggemaskan ya, ucap James tersenyum dengan menghapus air matanya saat menangis tadi. Mas, maaf ya tadi Agatha membohongimu karena kau tidak datang sama sekali, ucap Dinda cemberut membuat James langsung mencium pipi istrinya. Maaf ya sayang, aku keluar tidak sempat memberitahumu karena Queen, Mami dan kedua bos kecil mereka diculik, ucap jelas James membuat Agatha dan Dinda terkejut mendengarnya. Terus bagaimana keadaan mereka? Tanya Agatha khawatir. Mereka sudah selamat, mungkin dalam perjalanan kemari, jawab James dan terus memandangi wajah anaknya. Syukurlah kalian baik-baik saja, ucap James tersenyum terus mencium istri dan anaknya. Dinda hanya tersenyum melihat suaminya. Mas, kau sudah menyiapkan nama untuk anak kita, ucap Dinda penasaran menatap suaminya. Sudah dong sayang, ucap James tersenyum senang menatap istrinya. Siapa? Tanya Dinda penasaran dan diikuti Agatha yang juga penasaran. Nama untuk putri papa ini adalah Patricia Putri, ucap James tersenyum.
Kau suka sayang? Ucap James lagi. Patricia Putri. Nama yang bagus mas, ucap Dinda tersenyum. Untuk panggilannya apa? Tanya Agatha penasaran. Lebih bagus dipanggil Cia ya sayang, tanya James pada istrinya. Iya mas, Cia panggilan yang lucu, ucap Dinda mengangguk membuat Agatha tersenyum. Baby Patricia Putri, ucap Agatha tersenyum. Dinda, panggil Queen setelah sampai di mansion. Iya Queen, jawab Dinda. Kau tidak apa-apa kan? Tadi kata Tuan James kau... Ucap Queen tertahan. Itu hanya candaan, ucap Dinda tersenyum membuat mereka menghela nafas. Queen mendekat ke arah Dinda dengan meletakkan putranya di ranjang. Anakmu sudah lahir, siapa yang menjadi dokternya? Tanya Queen penasaran. Agatha, jawab Dinda tersenyum membuat mereka melongo. Serius? Tanya Queen kurang yakin. Iya Queen, selain aku di sini nggak ada dokter kan? Ucap Agatha tersenyum. Kau hebat sayang, ucap Saga tersenyum mengelus kepala istrinya. Nak, cucu mami perempuan atau laki-laki? Tanya Aisyah penasaran dengan yang lain pun ikut penasaran. Perempuan mam, ucap Dinda tersenyum. Namanya Patricia Putri, ucap James dengan bangga. Akhirnya mami punya cucu perempuan, ucap Aisyah dengan senang. Mam, sebentar lagi kau juga akan mendapatkan cucu perempuan dariku, cetus Kenzo. Tapi sekarang mami sudah punya cucu perempuan, ucap Aisyah senang membuat Kenzo menatap malas. Tuan, boleh aku menggendongnya, ucap Queen sangat berharap. Bisa Nona, ucap James langsung memberikan bayinya. Dengan senang, Queen menggendong baby Patricia membuat kedua putranya menatap maminya. Sangat cantik, ucap Queen tersenyum mengelus wajah baby Patricia. Dengan pelan tangan baby Gabriel terulur mengelus pipi baby Patricia dan tersenyum menatap maminya. Kenapa tersenyum nak? Ucap Queen tersenyum gemas dengan putranya. Baby Gabriel terus mengelus wajah baby Patricia membuat baby Gabriel juga ingin memegang wajah baby Patricia. Tangis baby Gabriel karena tangannya dipukul oleh kakaknya sendiri. Membuat mereka terkejut. Hei boy, kenapa memukul adikmu? Ucap Kenzo langsung menggendong baby Gabriel, sedangkan baby Gabriel hanya menatap datar dan terus memegang wajah baby Patricia. Kenzo terus membujuk putranya agar tidak menangis. Jangan menangis lagi ya, nanti Dedi akan memukul kakakmu yang jahil itu. Ucap Kenzo dengan mencium putranya membuat baby Gabriel tersenyum memandang dedinya. Tunjuk baby Gabriel pada kakaknya. Membuat mereka menggelengkan kepala. Nggak boleh saling dendam, nak. Ucap Queen mengelus kepala baby Gabriel, membuat baby Gabriel cemberut memalingkan wajahnya. Kau juga, boy. Jangan kegenitan, jaga image. Ucap Kenzo tersenyum menoel dagu baby Gabriel, membuat baby Gabriel menatap horor ke arah dedinya. Queen memberikan baby Patricia kepada Dinda. Sayang, coba gendong baby Gabriel. Aku ingin memberikan pelajaran sama baby Gabriel yang sedari tadi sok hebat dengan mudahnya menatap tajam dedinya sendiri. Ucap Kenzo langsung memberikan baby Gabriel kepada istrinya membuat mereka menggeleng. Kemari boy, ucap Kenzo langsung menggendong baby Gabriel dan membawanya ke kamar mereka. Maaf ya semuanya, aku ingin menyusul suamiku ke kamar. Ucap Queen pada mereka semuanya. Iya nak, pergilah. Ucap Aisyah tersenyum. Queen langsung keluar dari kamar Agatha dan Saga. Di kamar Queen, Kenzo meletakkan putranya di atas ranjangnya. Kau ini sok pahlawan ya, sudah membunuh musuhku dengan mudahnya, tanpa penyiksaan dariku terlebih dulu. Ucap Kenzo menatap putranya membuat baby Gabriel memalingkan wajahnya. Hey boy, Daddy sedang bicara, lihat Daddy. Ucap Kenzo berkaca pinggang di depan putranya. Baiklah, kau tidak mendengarkanku? Ucap Kenzo kesal langsung mendekati putranya dan mengelitiki perut putranya, membuat baby Gabriel tertawa lepas. Dipanggil baby Gabriel dengan wajah memerah karena tertawa. Siapa salah tidak mendengarkan aku bicara tadi? Ucap Kenzo tersenyum memeluk putranya membuat baby Gabriel tertawa dalam pelukan dedinya. Kemampuanmu melebihi yang aku punya boy, ucap Kenzo menatap putranya. Jika tubuhku kebal akan racun, tapi dirimu kebal dengan hal yang tajam. Apalagi itu peluru.
Karena itu, Dedi sangat khawatir jika banyak yang tahu tentang kelebihanmu ini. Mereka akan mengincarmu, apalagi kau akan menjadi penerusku. Ucap Kenzo mengelus kepala putranya sambil memeluk putranya membuat baby Gabriel hanya diam mendengar. Tangannya terulur menyentuh wajah dedinya dan kemudian tersenyum. Aku tahu maksudmu, Boy, agar Dedi tidak perlu khawatirkan. Ucap Kenzo tersenyum mencium kening putranya. Hani, kalian kenapa udah ketiduran aja? Tanya Queen dengan heran. Capek sayang, ucap Kenzo melihat istrinya dengan posisi terlentang dengan putranya yang berada di atas lengannya. Lenganmu sudah baik kan, Hani? Tanya Queen penasaran. Sudah sayang, ucap Kenzo dengan memejamkan matanya karena merasa terlalu lelah. Membuat Queen terdiam melihat suaminya ingin tidur dan meletakkan baby Gabriel dekat dengan baby Gabriel. Kalian tidurlah nak, ucap Queen mengelus kepala putranya membuat mereka memejamkan matanya. Anak mami memang pintar, ucap Queen tersenyum melihat putranya yang memejamkan matanya. Queen langsung bangkit dan membersihkan dirinya di kamar mandi. Hari ini peristiwa yang sangat berbahaya. Gumam Queen bergidik ngeri mengingat pertempuran yang terjadi di apartemen. Hani, bangun, makan siang dulu, ucap Lingga membangunkan istrinya. Jawab Alena dengan mata menggeliat. Masih dalam keadaan polos ditutupi selimut. Misua, badanku pegel semua. Rengek Alena, tapi benar apa adanya. Maaf Hani, mana yang sakit biar aku pijitin ya. Tawar Lingga membuat Alena mengangguk. Lingga langsung memijit badan Alena dari balik selimut membuat Alena merasa enakan. Misua, kau sangat pintar memijit, ucap Alena tersenyum. Pasti dong Hani, ucap Lingga tersenyum. Hani, kau mau kita tinggal di mansion atau di apartemen ini? Karena untuk sementara menunggu bangunan mansion kita siap di samping mansion keluarga. Jelas Lingga membuat Alena berpikir. Kalau aku sih terserah Misua aja, ucap Alena tersenyum. Baiklah, kalau gitu kita tinggal di apartemen ini aja ya Hani. Lagi pula dekat dengan sekolahmu kan, jelas Lingga. Iya Misua, ucap Alena tersenyum. Terima kasih Misua, sekarang aku mau mandi, ucap Alena bangkit dari tidurnya. Iya Hani, ucap Lingga kembali duduk di sofa. Lingga langsung mengangkat handphonenya yang berbunyi. Halo bos, maaf mengganggu waktumu bos, ucap Eki, sang asisten perusahaan. Katakan, ucap Lingga dengan dingin. Ada pertemuan dengan kolega bisnis di hotel bos, ucap asisten Eki. Kenapa harus di hotel? Hotel mana? Tanya Lingga heran. Saya tidak tahu juga bos, hotel Sakura bos, jawab asisten Eki. Baiklah, sekarang kau kemari, saya ada di apartemen. Baik bos, ucap asistennya. Dan panggilan pun terputus. Hani, kau sudah selesai mandinya? Tanya Lingga. Sudah Misua, kenapa? Tanya Alena. Hani, aku tinggal bentar ya, ada urusan kantor mendadak dan asistenku akan menjemputku kemari. Jelas Lingga. Iya Misua, pergilah, jangan lama ya, ucap Alena yang sedang berdandan. Siap Hani, ucap Lingga tersenyum. Aku pergi ya Hani, ucap Lingga mencium kening istrinya. Iya, hati-hati Misua, ucap Alena tersenyum. Jangan membuka apartemen jika orang tidak dikenal, ucap Lingga memperingati. Iya Misuaku, ucap Alena tersenyum gemas mencubit pipi suaminya. Ya udah, aku pergi ya Hani, ucap Lingga dan berlalu pergi keluar dari apartemen. Mari bos, ucap asisten Eki. Jawab Lingga dan masuk mobil yang dibukakan oleh asisten Eki. Mereka pun langsung pergi menuju ke Hotel Sakura. Sesampainya di hotel, selamat datang Tuan, kami sangat mengharapkan kedatanganmu Tuan, ucap salah satu kolega pria. Jawab Lingga dan langsung duduk di kursinya. Langsung saja ke intinya, ucap Lingga menatap dingin keduanya. Kenapa tergesa-gesa Tuan? Kita pesan minuman terlebih dahulu, ucap perempuan dengan pakaian yang sangat minim dan seksi. Lain kali kau bisa berpakaian yang lebih sopan tidak? Ucap Lingga dingin tapi menohok membuat perempuan itu mengepalkan tangannya. Tuan, silahkan kita minum dulu. Setelah itu kita akan berbincang tentang bisnis yang akan kita jalankan. Ucap pria tua itu menyeringai. Jawab Lingga dengan malas. Ayo, minum. Setelah itu kau akan tergoda denganku.
Batin perempuan itu menyeringai. Dengan dosis tinggi aku yakin tubuhnya akan bereaksi. Aku tahu keluarga Alexander kebal racun, tapi untuk kali ini tidak. Kau akan terjebak. Batin pria itu menyeringai. Lingga yang tak tahu langsung menghabiskan minuman di depannya. Bisnis apa yang kau miliki? Tanya Lingga dengan dingin. Oh iya, aku memiliki bangunan yang belum jadi, oleh karena itu aku meminta dana dari Tuan dengan tembusan 2 kali lipat dari dana yang kau berikan Tuan. Jelas pria itu. Jawab Lingga berpikir membuat kepalanya berdenyut dan seketika tangannya mengepal. Kalian main licik ternyata. Kalian tidak tahu bermain dengan siapa. Bentak Lingga membuat asisten Eki terkejut. Ada apa bos? Tanya asisten Eki. Mereka, ucap Lingga tertahan. Karena tidak tahan membuat Lingga pun pingsan. Bos, teriak asisten Eki terkejut dan langsung membantu bosnya. Seketika asisten Eki juga pingsan karena dibius oleh pria itu. Ayo, angkat dia sebelum dia sadar, ucap pria itu membuat perempuan itu tersenyum puas. Ayo, ucap perempuan itu tersenyum dan mereka mengangkat Lingga ke kamar hotel itu, tanpa peduli dengan asisten Eki. Kau bisa melakukan apa aja dengannya, jangan lupa buat videonya, ucap pria itu. Siap, ucap perempuan itu tersenyum puas dan meletakkan Lingga berbaring di ranjang. Aku keluar, ucap pria itu dan diangguki oleh perempuan itu. Setelah pintu tertutup membuat perempuan itu mendekati Lingga di atas ranjang. Kau sangat tampan, aku tidak sabar menjadi istrimu setelah kejadian ini. Ucap perempuan itu menyeringai dan mencium baju di dekat leher Lingga, membuat tanda merah di baju Lingga dari bibir wanita itu. Kau sangat harum, baby, ucap wanita itu dengan menghirup aroma Lingga. Kita akan bersenang-senang, baby, ucap wanita itu yang ingin membuka baju Lingga membuat Lingga menahan tangan wanita itu. Seketika wanita itu terkejut setelah sadar membuat Lingga kembali pingsan dan memegang kepalanya yang sakit. Ternyata efeknya lama juga bereaksi. Kau memang pria hebat, sanggup menahan reaksi obat ini. Aku sudah tidak sabar dengan seranganmu yang akan membuat aku mendesah, baby. Bisik wanita itu mengelus wajah Lingga. Brak! Tendangan yang kuat dari luar membuat pintu kamar itu roboh. Seketika perempuan itu terkejut bukan main. Wanita itu seketika dihempaskan ke lantai dengan kuat. Sakit, teriak perempuan itu kesakitan. Plak, plak. Tamparan dan pukulan yang dirasakan wanita itu membuat dia tidak berdaya dan dihempaskan berkali-kali ke dinding. Ampun, Tuan, isak wanita itu kesakitan. Tamparan itu kembali ke wajahnya membuat wajah wanita itu babak belur dan mengeluarkan darah dari bibirnya. Bawa dia ke markas, beri pelajaran yang setimpal padanya, ucap Kenzo dengan dingin. Baik ketua, ucap pengawalnya. Setelah Kenzo menyakiti wanita itu, dia mendekati Lingga di ranjang. Cih, dasar lemah, ucap umpat Kenzo pada Lingga. Panas, gumam Lingga memegang tubuhnya dengan mata yang masih terpejam, membuat Kenzo dengan malas mengangkat tubuh Lingga. Dasar menyusahkan, umpat Kenzo dengan kesal. Panas, ucap Lingga setelah sadar dan menatap kakaknya. Sudah sadar? Cetus Kenzo menatap malas ke arah Lingga. Lingga yang pusing membuat pandangannya kabur dan mendekati kakaknya. Kau kenapa mendekat? Ucap Kenzo melangkah mundur. Dan langsung saja Lingga mendorong tubuh Kenzo ke kasur dan menindihnya. Tanpa sadar Lingga mencium seluruh wajah Kenzo. Dasar sialang, bajingan, ucap Kenzo kesal membanting tubuh Lingga dari atas tubuhnya. Sialan kau Lingga, bentak Kenzo kesal dengan menghapus kasar wajahnya yang dicium oleh Lingga. Karena terbanting membuat Lingga tersadar. Aku kenapa? Kenapa tubuhku panas semua? Gumam Lingga membuat Kenzo tambah kesal. Kemari kau, bentak Kenzo kesal langsung menarik Lingga untuk pulang. Awas kau menciumku lagi, akan kubuang kau ke kandang buaya. Cetus Kenzo kesal membuat Lingga terdiam dengan menahan tubuhnya yang panas. Antarkan aku ke apartemen, Kak, ucap Lingga dengan wajah memerah menahan gejolak panas di tubuhnya. Jawab Kenzo dan mengendarai dengan kecepatan tinggi. Bersambung.